Manusia, agama, dan pengetahuan. Sahabat dan kawan semua, manusia telah ada di muka bumi ini ribuan tahun yang lalu. Dalam menjalani kehidupan, mereka mengandalkan fisik, akal pikiran dalam beradaptasi dengan alam. Namun nafsu manusia dari zaman dulu tetaplah sama, serakah, amarah, dan merusak. Untuk itulah Allah Sang Pencipta Alam membimbing umat manusia dengan perantaraan nabi dan utusan yang dipandu dengan kitab samawi, baik berupa lembaran mushaf maupun kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, agar manusia tidak jatuh dalam lembah kehinaan karena pengaruh iblis dan syaitan. Seiring berjalannya waktu, agama terus berkembang. Sampai saat ini kurang lebih ada 4.300 agama dan aliran. Atas nama agama pula dan atas nama Tuhan, umat manusia pun berperang dan terjadi pertumpahan darah, baik karena keyakinannya maupun agama yang dipolitisasi. Di sisi lain, manusia dengan kecerdasannya terus merubah peradaban dunia dari ketiadaan masa lampau, lalu revolusi industri, hingga zaman digital atau AI, kecerdasan buatan manusia sekarang ini. Tepatnya dimulai dari revolusi industri abad pertengahan yang mendorong manusia memulai penjelajahan bumi untuk menguasai dan kolonialisasi. Persaingan ini menimbulkan Perang Dunia I dan II yang mengakibatkan kerusakan dan jutaan korban jiwa. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ditandai menyerahnya Jepang kepada Amerika dan sekutu, Perang Dingin pun dimulai, yaitu perang ideologi, sosialisme, dan kapitalisme, hingga berlomba-lomba siapa yang bisa keluar angkasa, baik Uni Soviet maupun Amerika. Entah itu sebuah kebenaran atau sebuah konspirasi, manusia terus mewujudkan mimpi-mimpinya dengan sains yang dulu radio, TV, sekarang menjadi HP super canggih untuk sebuah utopia atau kebahagiaan yang sempurna. Namun, benarkah demikian? Bagai dua sisi keping mata uang, saat ini pengetahuan maju pesat dengan AI, kecerdasan buatannya. Benarkah akan membantu kemudahan manusia, atau justru menjadi senjata yang akan menikam tuannya? Saat ada kemajuan, ada sisi lain yang mengalami kemunduran. Misalnya, yaitu hilangnya hati nurani, moral, dan budaya. Saat ini saja, semua bisa berpendapat. Seorang profesor akan didebat orang yang tidak lulus SD. Semua bisa berkomentar. Bangsa yang dikenal ramah bisa saja barbar di dunia maya. Anak kecil bisa mengakses hiburan sadis dan vulgar. Namun, itulah yang terjadi dan segala konsekuensinya. Sahabat, lalu di mana peran agama? Apa hanya berdiri dan memandang dari kejauhan tanpa bisa berbuat banyak? Apa memang kiamat sudah dekat? Atau apa agama sudah menjadi formalitas dan kehilangan substansinya? Tentu tidak. Kami dan kita yakin masih banyak manusia yang memanjakan manusia dengan agamanya, menjadikan agama sebagai obor, penerang dan kompas di tengah gelap dan persimpangan. Karena agamalah yang menuntun manusia untuk bisa mengenal dan kembali kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Februari